أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di seputar ma'rifatullah, melanjutkan kajian kita yang terakhir. Mari bersama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak kita semua untuk beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya melalui doktrin yang memaksa kita untuk menerima sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir, merenungkan ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Setelah itu Allah katakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, silahkan dia beriman, yang diuntungkan dirinya. Yang menolak dan ingkar, Allah tidak akan rintangi dan halangi, tapi dia akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu, agama Islam bukan doktrin. Kalau doktrin sesuatu yang dipaksakan, tapi agama Islam, petunjuk Allah adalah nur, cahaya yang menerangi akal pikiran kita. Sebagaimana lampu matahari menjadi cahaya yang menerangi bola mata kita walaupun sehat. Kalau tidak mendapatkan cahaya bisa melihat tidak? Begitu juga akal kita. Tanpa ada bimbingan dan petunjuk serta cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mudah menemukan kebenaran. Tapi dengan penerangan dari Allah, dia akan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Oleh karena itu, Allah namakan kitab sucinya Al-Quran ini nur. Juga hudan, petunjuk, juga furqan yang memisahkan di antara yang hak dan yang batil. Nah, melalui ayat-ayat Allah yang begitu banyak yang menjadi bukti saksi akan kebenaran Allah. Kita sering membaca firman Allah dalam surah Al-Imran, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini merupakan ayat yang betul-betul apa?
amat dahsyat dan penuh dengan keagungan. Karena ayat ini menerangkan akan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kesaksian yang lebih besar dari kesaksian Allah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan, kesaksian siapakah yang lebih dahsyat, lebih agung dari kesaksian Allah? Qulillahu syahidum baini wa bainakum, katakanlah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Apa maksud dari kesaksian Allah? Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain dari apa? Dari Dia. Apabila seorang tampil sebagai saksi, kesaksiannya harus didukung nggak dengan bukti? Kalau dia bersaksi tanpa bukti, berarti kesaksian apa? Palsu, sia-sia. Nah, coba renungkan sama-sama. Ketika Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah, sedangkan seluruh makhluk di alam raya ini, termasuk dari kita, semua menunjukkan akan kehadiran Allah, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, juga akan kebesaran dan keagungannya. Saya sering menyaksikan melalui YouTube ya, dalam tayangan National Geography ya, penemuan-penemuan pemandangan alam yang begitu indah. Sewaktu kita memandang semua ini, kita hanya dapat mengatakan Subhanallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita saksikan di Eropa, di daerah-daerah Skandinavia pada saat musim dingin, negara-negara tersebut ditutupi oleh salju. Datang musim panas, salju tersebut mulai mencair. Yang tadinya putih bagaikan kapas, berubah menjadi taman-taman indah yang begitu menarik, menawan, dan sungai-sungai yang mengalir, dataran tingginya, dataran rendahnya. Kita menyaksikan semua ini hanya dapat mengatakan apa? Subhanallah. Begitu juga pada saat kita menyaksikan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri kita. Coba renungkan kedua bola mata kita. Renungkan juga pendengaran kita. Renungkan juga bagaimana Allah menganugerahkan kita penciuman yang dapat membedakan berbagai macam aroma, yang mengirimkan signalnya menuju ke otak, otak memberikan jawaban yang luar biasa cepatnya. Kalau kita tutup mata kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala, lalu seorang menghadirkan di hadapan kita durian, cempedak, nangka. Sewaktu kita mencium baunya walaupun dalam keadaan tertutup matanya, kita bisa membedakan apa tidak? Bisa membedakan. Bagaimana cara kita membedakan? Ternyata sewaktu kita mencium aroma dikirimkan ke otak, bertanya ini aroma apa? Otak menjawab dengan begitu cepat, tanpa berleha-leha. Kira-kira jawaban yang datang cepat apa tidak? Aroma ini tersimpan dalam memori kita. Bukan hanya dalam jumlah yang kecil, memori kita menyimpan data yang luar biasa banyaknya. Tapi ternyata tidak harus menunggu dalam waktu yang lama, sekejap kita langsung dapat memberikan jawaban, ini durian, ini nangka, ini rambutan. Ini betul-betul merupakan keajaiban. Begitu pula indera rasa kita sewaktu mencicipi sesuatu walaupun mata tertutup. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baru kita merasakan betul-betul apa? Nikmat tersebut hadir sewaktu hilang. Pada saat Covid, banyak orang yang kehilangan penciumannya, kehilangan rasanya, sampai tidak bisa membedakan antara rasa pahit, manis, ya. Sampai dia makan sesuatu, kehilangan rasanya. Begitu juga penciumannya. Kira-kira menderita apa tidak? Tapi Allah kasih ini hanya sesaat sementara untuk mengingatkan kita akan karunia Allah yang tak terhingga. Ada sebuah kisah menarik, pasangan suami istri
di satu negara di Eropa. Saya dengar kisah ini sewaktu saya di Mesir. Kebetulan hadirin sekalian, istrinya seorang yang buta. Nah, dengan kemajuan medis pada saat itu, pihak rumah sakit menawarkan untuk mengoperasi matanya hingga dia dapat melihat kembali. Subhanallah, dijalani operasi, ya. Si wanita ini ingin betul-betul mengetahui melalui matanya apa-apa yang selama ini bisa dirasakan, diraba, termasuk dia ingin melihat wajah suaminya yang begitu baik. Sedangkan suaminya dengan kegelisahan, dia takut nanti kalau istrinya melihat dia, istrinya tidak akan menyukai dirinya. Dia berdandan, merapihkan dirinya untuk menantikan saat matanya dibuka. Pada saat matanya dibuka, si wanita ini pertama membuka matanya mengalami kejutan yang luar biasa. Karena semenjak muda dia tidak bisa melihat sama sekali. Begitu dia melihat, dia memandang ke sana kemari, dia merasakan keindahan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu dia memandang ke seorang pria di sebelahnya. Ketika dia meraba, dia mengatakan, "Kamu suami saya." Air matanya berlinang-linang, ya, ingin melihat orang yang mendampingi dirinya selama ini. Lalu dia mengatakan betapa indahnya hidup ini. Kenapa manusia dengan keindahan yang begitu ada, kok manusia masih suka bermusuh-musuhan? Padahal kalau dia menghabiskan waktunya untuk menikmati keindahan ini, niscaya hidup ini akan indah. Dan wanita ini pada akhirnya bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, "Puji Tuhan." Jadi orang-orang yang pernah kehilangan sesuatu kemudian mendapatkannya baru mengenal arti hidup yang luar biasa indahnya. Kita orang-orang yang beriman dalam Al-Quran seringkali mendengarkan Allah menunjuk kepada ayat-ayat kebesarannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi ya'qilun. Jadi Allah ingin kita ini membuka akal fikiran kita, bukan menerima sesuatu dengan doktrin yang dipaksakan. Hingga Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan pernah ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, begitu juga apa yang Allah berikan kepada kamu dari kecerdasan untuk menganalisis, semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini keindahan dari agama kita. Kita dilarang menerima sesuatu tanpa dasar ilmu. Oleh karena itu Allah tunjukkan ayat-ayatnya yang menerangkan kebesarannya, keagungannya, keesaannya, hingga seorang penyair mengatakan apa? Pada setiap benda yang berdiam dan bergerak, pada suara gemericik air, demikian pula gesekan daun-daunan dan pohon-pohonan, demikian pula percik-percik air yang berjalan, serangga-serangga, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu ternyata menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Indah, yang Maha Sempurna. Membenarkan pernyataan Allah walillahil asmaul husna, kepunyaan Allah seluruh nama-nama yang menunjukkan keindahan. Jadi mengherankan sekali kalau seandainya manusia masih menjadikan makhluk sebagai sekutu Allah. Padahal merupakan sesama makhluk seperti dirinya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan, "Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah." Sungguh betul-betul apa? Menjijikkan, betapa rendahnya kalian dan apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kemana akal fikiran kalian? Jadi Allah bersaksi, kesaksian Allah dibuktikan, didukung
dengan ayat-ayat yang terdapat di langit, di bumi. Demikian pula diri kita merupakan bukti akan kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah tiada Tuhan selain daripadanya. Karena konsekuensinya kalau ada Tuhan selain dari Allah, apa akibatnya? Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau terdapat Tuhan selain dari Allah yang memerintah di langit maupun di bumi, langit bumi pasti akan mengalami kehancuran. Betul enggak? Oleh karena itu, dalam hidup ini kalau kita butuh sesuatu, datang pada Allah. Takut dari sesuatu, berlindung kepada Allah. Ingin hidup kita lurus, ambil petunjuk kita dari Allah. Bukan kita justru membiarkan diri kita menjadi kelinci percobaan di tangan makhluk-makhluk yang bodoh. Karena kalau makhluk mengatur makhluk, pasti ada apa? Ada unsur kepentingan. Karena makhluk kan punya kepentingan. Tapi kalau Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, membimbing menunjukkan jalan kita, semua untuk kebaikan kita. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang, maha kaya dan tak butuh kepada sesuatu. Jadi syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika. Para malaikat pun semuanya bersaksi. Wa ulul ilmi, termasuk semua orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi mustahil akan adanya Tuhan selain dari Allah. Qa'imam bil qist. Apa arti qa'imam bil qist? Allah tegak memerintah dengan penuh keadilan. Allah memerintah alam semestanya dengan penuh keadilan. Cuma sayang manusia yang hidup dengan cara hidup mereka yang merusak keadilan Allah Ta'ala. Saya punya salah seorang keluarga yang berpendidikan umum semenjak kecil. Belajar agama, belajar dari guru-guru, tapi tidak menerangkan ruh dari agama itu sendiri. Tidak memperkenalkan kepada Allah melalui Al-Quran. Dia belajar di luar negeri, berpendidikan tinggi, bergelar, pulang ke Indonesia. Dia menyaksikan kehidupan di barat dengan hukumnya, disiplinnya, kesejahteraannya, jaminan sosialnya, lalu menyaksikan kehidupan umat Islam yang kuat memakan atau menindas yang lemah, yang kaya tidak peduli terhadap yang miskin, bahkan memperalat mereka. Yang diberikan jabatan ternyata apa? Menyalahgunakan jabatannya. Hingga banyak orang-orang miskin di samping beberapa gelintir orang-orang kaya. Dia bilang, katanya Tuhan Maha Adil. Di mana keadilan Allah? Saya tidak percaya bahwa Tuhan itu adil. Ucapan dia ini kira-kira benar apa salah? Salah apa benar? Kalau salah jawabannya mana? Sebetulnya Allah menciptakan langit bumi penuh keseimbangan. Allah menciptakan manusia juga jiwanya penuh keseimbangan. Tapi pendidikan yang salah, lingkungan yang salah merusak kelurusan dan keseimbangan hidupnya. Nah, akibat dia berpaling dari Tuhannya, memilih jalan yang selaras dengan hawa nafsunya, akhirnya apa? Rusak keseimbangan hidup yang telah diatur oleh Allah. Mungkin orang mengatakan, kenapa Allah nggak turun tangan? Kalau Allah harus turun tangan, langsung mengatur, ya. Bukan hanya menurunkan aturan dan bimbingan, tapi Allah mengatur dan menindak langsung. Apa gunanya perlu ada neraka dan surga? Kan manusia sebagai khalifah diberikan pilihan. Tapi pilihan bukan untuk selama-lamanya. Hidup hanya paling 100 tahun kalau panjang umur. Satu hari di akhirat 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kira-kira 100 tahun sebentar enggak? Jadi Allah kasih kebebasan kita dalam waktu yang singkat untuk menguji kita. Siapa yang mengendalikan nafsunya ikut petunjuk Allah, dan siapa yang lupa dengan amanat yang Allah berikan. Allah berikan sebahagian orang kekayaan, kelebihan, bukan untuk membuli yang miskin, untuk berbagi dengan yang miskin. Kamu diberikan kepercayaan.
Allah berikan ilmu kepada sebagian orang bukan memanfaatkan ilmunya untuk membuli manusia, tapi untuk mengajarkan ilmunya. Allah berikan kelebihan kamu. Begitu juga yang kuat. Allah berikan kekuatan bagi yang kuat untuk melindungi yang lemah, bukan berbuat semena-mena. Tapi manusia lupa kepada Allah. Jangan perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah. Manusianya yang merusak tidak adil, kok Allah yang disalahkan? Aneh enggak? Tapi akan datang nanti hari pengadilan, Allah yang maha adil yang akan membalas orang-orang yang zalim dan akan menganugerahkan ganjarannya bagi orang yang berbuat kebaikan. Maka tidak sama orang yang beriman, yang taat, yang peduli, yang adil dengan orang-orang yang hidup dalam penyimpangan, kejahatan dan kerusakan. Jadi jangan perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah. Jadi bukan takdir Allah yang tidak adil, manusianya yang melanggar takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia membangun jembatan, fondasinya ya tidak disesuaikan dengan aturan, besi dikurangin, semen dikurangi, kedalaman fondasinya juga tidak sesuai. Kemudian panggil kiai, ustadz, alim ulama, berdoa pada sewaktu apa? Pemakaian perdana. Baru beberapa lama retak dan rubuh. Kira-kira yang salah Allah apa manusianya? Sedangkan orang ini yang membangun, orang Islam bilang apa? Ya Allah, saya udah panggil alim ulama, panggil kiai, panggil ustadz, baca doa, sedekahan. Kenapa jembatan saya rusak, jembatan orang kafir nggak rusak? Keadilan Allah tidak berpihak pada siapapun walaupun bukan orang yang beriman. Kalau dia menegakkan hukum, aturan dan keadilan, dia akan menerima buahnya. Walaupun orang Islam, kalau tidak mengikuti aturan, ketentuan dan takdir Allah, jangan salahkan Allah, salahkan diri. Saya mau tanya, kalau orang bikin kopi atau teh, lalu dimasukkan garam, dia bilang kalau takdir Allah garam manis jadi manis. Kira-kira hasilnya asin apa manis? Dia ingin mempermainkan takdir Allah. Mempermainkan takdir Allah. Nah, saya ingat, saya kebetulan punya teman. Usianya sudah mendekati 70. Dia punya gula 500, 600. Tapi sukanya sama durian luar biasa. Dia bilang kalau orang umurnya ditentukan Allah 70 tahun, dia tidak akan mati umur 60 tahun. Dia makan durian. Makan nggak tanggung-tanggung, bukan cuma nyobain doang. Begitu makan koma, masuk rumah sakit. Kalau sudah tahu gulanya tinggi, jangan konsumsi yang manis-manis. Betul enggak? Karena tubuh manusia diatur kadar gulanya yang wajar buat orang yang sehat. Kalau berlebihan, berarti dia harus hati-hati. Tapi dia ingin merusak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lihat api, dia bilang apa? Kalau belum takdirnya kebakar, dimasukin ke api juga nggak kebakar. Masukin coba tangan ke api, kebakar. Dia bilang Nabi Ibrahim lahir. Nabi Ibrahim masuk ke api bukan dengan kemauannya. Dilemparkan oleh orang-orang yang menjadi musuh Allah. Dia serahkan dirinya berlindung pada Allah. Allah selamatkan. Bukan kayak kamu main-main api. Betul enggak? Jadi beda. Nah, kembali kepada apa? Keadilan Allah, qa'imam bil qisti. Allah dalam kehidupan ini selalu menegakkan keadilan, tidak pandang bulu. Bilal, orang dari Habasyah berkulit hitam, statusnya budak. Tadinya kerjaannya hanya membersihkan kotoran himar, bahkan kotoran manusia. Kalau dia makan sisa makanan tuannya. Enggak mungkin makan bersama tuannya. Datang Islam, ya, memberikan petunjuk kepadanya, dia masuk ke dalam Islam menjadi orang yang mulia. Kalau tadinya turut perintah tuannya, begitu dia masuk ke dalam Islam, disiksa, dijemur, diletakkan batu di atas punggungnya, di atas dadanya, diperintahkan untuk keluar, dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Berubah enggak? Dari budak menjadi orang yang merdeka, bahkan lebih tegas dibandingkan tuannya. Tuannya masih menyembah batu, sedangkan dia menjadi orang yang merdeka. Kemudian duduk Bilal bersama Rasul
bersama sahabat-sahabatnya pemuka Quraisy yang beriman, tidak ada perbedaan sedikit pun. Sedangkan paman Nabi Abu Lahab, hubungan darahnya erat. Abu Lahab saudara ayahnya Rasul, kemana perginya? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab dijatuhkan, Bilal diangkat. Itu Islam. Islam betul-betul menghargai orang-orang yang bersyukur kepada Allah, beriman kepadanya, walaupun dari kalangan yang tadinya rendah diangkat menjadi manusia mulia. Salman Al-Farisi dari Persia diangkat menjadi manusia mulia, bahkan dimasukkan dalam keluarga nabinya. Ketika Nabi masuk ke Mekah, Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan. Abu Sufyan bilang apa? Mali hadzal ghurab. Kenapa nih gagak hitam kok tampil ke depan untuk mengumandangkan adzan? Dibilang gagak hitam. Dia enggak tahu yang hitam ini di mata Allah begitu mulia. Begitu pula di mata Rasulnya. Sedangkan Abu Sufyan yang baru masuk ke dalam Islam, bagaimana mungkin mau disamakan dengan orang seperti Bilal? Oleh karena itu antum semua ini punya kesempatan untuk berada di garis depan. Oleh karena itu dalam Islam, orang yang masuk di saf pertama tidak boleh diperintahkan kamu pindah ke belakang, ditempatkan untuk pejabat. Di Indonesia kan begitu. Kalau pejabat datang, yang di depan disuruh pindah ke belakang. Dalam Islam tidak ada. Yang datang lebih dulu di depan posisinya. Biar ulama ya, datang di belakang, tetap di belakang. Kecuali bagi yang akan berceramah bisa jalan samping tanpa harus melangkahi pundak orang lain. Jadi bagaimana Islam betul-betul memperlakukan manusia dengan adil. Setiap orang bisa mendapatkan kemuliaan sesuai dengan apa yang dipersembahkan dalam kebenaran. Jadi Allah qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain daripadanya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau tidak perkasa, bisa enggak Allah melindungi hambanya? Bisa enggak Allah menegakkan hukumnya? Menegakkan aturannya? Maka dia maha perkasa. Tapi walaupun maha perkasa, tidak seperti raja-raja yang aniaya. Dia maha bijaksana. Kalau manusia kan tidak. Ada pepatah Arab, tamaskana, falamma tamakkana, tafar'ana. Pertama melas-melas, miskin-miskin. Begitu berkuasa, tafar'an berubah jadi Fir'aun. Di negeri kita ini paling banyak seperti ini. Tadinya rakyat biasa, tahu-tahu dia mencalonkan dirinya, berjanji untuk membela rakyat. Begitu jadi wakil rakyat, baru naik. Sudah berubah minta dilayani. Bukan melayani rakyat, tapi minta dilayani. Oleh karena itu rakyat itu harus tahu wakil rakyat itu rakyatnya lebih tinggi dari wakilnya. Betul enggak? Bahkan presiden dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih presiden dengan harapan memimpin negara dengan adil. Kalau presidennya tidak jujur, tidak adil, rakyat berhak meminta supaya presidennya turun. Betul enggak? Enggak ada orang yang lahir jadi presiden langsung. Ada enggak? Enggak ada. Asalnya dari bawah. Oleh karena itu kita harus ingat Allah yang maha besar, yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan kita, memperlakukan kita dengan adil. Masa kamu sesama makhluk mau memperlakukan manusia dengan cara yang tidak adil? Betul enggak? Bahkan manusia ini bukan hanya diperlakukan dengan adil, dikasih nikmat, dipergunakan untuk hal-hal yang enggak benar. Untuk mabuk, untuk narkoba, untuk berzina, melakukan kerusakan. Sudah berbuat kerusakan, datang sama Allah minta ampun, Allah ampuni. Begitu dia sehat, aman, balik lagi berbuat maksiat. Kemudian taubat lagi, Allah sambut lagi. Allah pernah bilang enggak? Kemarin. Pernah enggak? Manusia berulang kali berbuat dosa, datang bertaubat, Allah terima taubat. Allah ini bukan hanya adil, tapi karim. Maha pengasih, maha penyayang. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, orang kalau bisa mengenal Allah, mencintai Allah, berhubungan dengan Allah, dia akan merasakan indahnya hidup ini.
Hanya orang-orang yang dipisahkan dari Allah yang hidupnya gersang, sepi, gelisah, resah, penuh ketakutan. Selagi Tuhan kita Allah, apalagi yang kita takuti? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi para jamaah coba banyak-banyak merenungkan ayat-ayat Allah. Kebesarannya, keagungannya. Kita akan melihat hidup ini indah. Tapi begitu manusia sibuk dengan hawa nafsunya, yang muncul apa? Keserakahan, kebencian, permusuhan, memandang remeh orang, ya, yang di bawah atau yang lebih kecil, kemudian apa? Iri sama yang lebih besar atau menjunjung dan menjilat. Ini semua menggambarkan orang yang tidak kenal Allah. Tapi yang beriman pada Allah, dia bertawabu bukan karena minder, tapi tawabu mengharapkan ridha Allah. Dia memperlakukan orang dengan baik bukan karena ingin manfaat dari orang tersebut, tapi karena akhlak pekerti yang luhur. Bukan seperti Jurkam, waktu kampanye keliling bagi-bagian beras, begitu dipilih, dia memeras rakyat. Betul enggak? Nah, kita ingin orang-orang yang beriman ini betul-betul meresapi kebesaran keagungan Allah. Nah, ayat tadi syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, ingin menggugah kita semua untuk betul-betul menyadari bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang wajib untuk kita sembah, ya, yang menjadi tempat berlindung kita, tempat kita memohon, dan di sana kita menemukan rasa aman dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang-orang yang lengah dari Allah, hidupnya akan guncang. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Orang yang berpaling dari Allah, tidak mengingat Allah, kami biarkan syaitan menyelubungi dirinya. Kemana dia pergi? Dia akan selalu didampingi oleh syaitan. Nah, sebagai penutup Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan tentram dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati-hati ini akan damai dan tentram. Maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah. Dalam belajar, jangan lupa kepada Allah. Begitu lulus juga atau menghadapi ujian, jangan lupa kepada Allah. Pada saat kita lulus, katakan Alhamdulillah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan banggakan diri kita. Jadi meniti jalan kita selalu diiringi dengan zikrullahi tabaraka wa ta'ala dan bertakwa kepadanya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.